Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita masuk materi mengenai pengaturan penjumlahan dan pengisian kotak. Jadi ini lanjutan dari materi yang kemarin. Pagi yang berkabut bukan berarti hari yang kelabu. Awali pagimu dengan senyuman, awali harimu dengan bismillah. Bismillah. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi kemarin kan kita udah belajar mengenai aturan perkalian. Jadi sekarang kita belajar mengenai aturan penjumlahan. Jadi kejadian seperti apa sih yang mesti ketika kita mau mencari berapa kemungkinan yang bakalan terjadi peristiwanya itu kita jumlah. Nah, contohnya kayak gini. Untuk mengikuti kompetisi matematika, sekolah wajib mengirimkan 1 orang siswa perwakilan. Seleksi tahap akhir terpilih 4 laki-laki dan 5 perempuan. Ada berapa banyak cara pemilihan? Jadi, untuk mengikuti kompetisi matematika wajib dikirim cuman 1 orang. Jadi, nggak mesti harus perempuan, nggak mesti harus laki-laki, intinya 1 orang. Jadi laki-laki punya peluang, terus perempuan juga punya kemungkinan. Jadi cuman 1 orang ya. Jadi kalau misal kita dapat soal seperti ini kan soalnya saling lepas ya. Ini soalnya saling lepas. Jadi caranya itu kita misalkan NL itu N laki-laki, banyaknya laki-laki ada 4, terus banyaknya perempuan ada 5. Nah, jadi banyaknya cara, karena ini soal saling lepas, artinya ini soal tidak terikat ya, tidak saling berhubungan, makanya langsung saja NE sama dengan NL ditambah NP sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi ngerti ya, ketika dia saling lepas, maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Yang mana maksudnya saling lepas? Peristiwa pertama tidak berhubungan dengan peristiwa yang kedua. Jadi 4 laki-laki dan 5 perempuan masing-masing punya kemungkinan terpilih gitu, karena yang terpilih cuma 1 orang. Beda dengan soal yang kemarin. Jadi sekali lagi syarat untuk aturan penjumlahan yaitu harus saling lepas. Peristiwa-peristiwa yang terjadi harus saling lepas atau tidak saling berhubungan gitu. Oke, contoh lagi nih. Dalam kompetisi skateboard se-Sulawesi Selatan akan dipilih seorang pemenang. Jadi akan dipilih cuma 1 orang, seorang pemenang. Peserta dari Kabupaten Goa ada 8 peserta, Makassar ada 10 peserta, Wajo ada 5 peserta, Bulukumba ada 4 peserta, Pinrang ada 3 peserta. Berapa banyak kemungkinan pemilihan peserta? Jadi dari berbagai macam kabupaten akan dipilih cuma 1 orang. Ya kan, akan dipilih cuma 1 orang. Jadi dari berbagai macam peristiwa cuman 1 yang bakalan terpilih gitu. Jadi ini contoh soal yang saling lepas, tidak saling berhubungan, masing-masing punya potensi untuk dipilih. Jadi penyelesaiannya kita misalkan NG ya. NG banyaknya peserta di Kabupaten Goa ada 8, NG 8, N Makassar 10, N Wajo 5, N Bulukumba 4, dan N Pinrang ada 3. Jadi langsung saja untuk mencari berapa cara atau berapa kemungkinan untuk memilih 1 orang peserta, yaitu kita tinggal jumlah. NE sama dengan NG ditambah NM ditambah NW ditambah NB ditambah NP. Jadi 8 ditambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 30 cara. Oke? Ngerti ya, kita ini mudah banget sih, mudah banget. Soalnya baru materi pengantar. Nah, sekarang kita masuk ke aturan pencacahan yang ketiga, yaitu aturan pengisian kotak.
Jadi ceritanya nih, kalau misal lagi bulan puasa, kalian kan biasa keluar belanja ya, belanja takjil. Nah, misal ini ada kamu belanja 4 kantong. Ada donat, ada mie goreng, ada sayur bening, ada es cendol. Jadi kamu belanja 4 jenis makanan buat buka puasa ya. Sementara di kosan kamu cuman punya 3 piring gitu. Cuma punya 3 piring, biasa anak kos-kosan. Jadi kira-kira berapa banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk meletakkan makanan-makanan tersebut ke dalam piring, iya kan? Jadi kita mau cari tahu berapa sih banyaknya cara untuk meletakkan makanan tersebut ke dalam piring ini, ke 3 piring ini. Nah, jadi piring yang pertama, jadi keempat makanan ini punya peluang untuk ditempatkan di piring pertama. Jadi piring pertama ini punya 4 kemungkinan ditempati oleh siapa? Bisa saja oleh mie goreng, oleh donat, oleh sayur, dan es cendol. Kan nggak mungkin digabungkan mie goreng terus masukkan donat, kan jadi gado-gado apa ya? Terus sayur atau masukkan donat, atau sayur masukkan cendol, ya kan? Nah, karena di piring pertama dia kemungkinannya ada 4, berarti di piring kedua berarti sisa kemungkinan tinggal 3. Karena misal di piring pertama masukkan mie goreng, berarti yang mungkin di piring ketiga, yang di piring kedua sisa 3 ini bisa saja es cendol, sayur, atau donat ya. Jadi di piring kedua itu kemungkinannya ada 3. Kalau di sini misal mie goreng, di sini es cendol. Nah, berarti sisa donat dan sayur untuk berpeluang ditempatkan di piring yang ketiga. Jadi peluang di piring yang ketiga ini tinggal 2, yaitu antara sayur dan donat. Jadi di sini 2. Nah, ketika sudah seperti ini, apa sih maksudnya pengisian kotaknya? Untuk menyelesaikan, kalau misal dia peristiwanya seperti ini, tinggal sisa kali, ya kan? Piring pertama kita kali dengan piring kedua, kita kali dengan piring ketiga, ya kan? Berarti 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24 kemungkinan. Jadi ada 24 kemungkinan meletakkan makanan-makanan ini ke dalam piring. Oke, ngerti ya? Untuk lebih ngerti, kita masuk ke contoh selanjutnya, oke? Karena ini cuman ilustrasi. Nah, itu ada 5 orang anak akan berfoto bersama tiga di tempat penobatan juara. Jadi juara 1, juara 2, juara 3. Jika seorang di antaranya harus selalu ada dan selalu menempati tempat juara 1, maka banyak foto berbeda yang mungkin tercetak adalah pembahasannya. Jadi seorang anak harus selalu ada dan selalu menempati tempat juara 1. Jadi ceritanya juara 1 itu sudah di booking. Nggak bakalan trolling lagi. Jadi yang bakalan trolling itu cuman juara 2 dan juara 3. Gimana nih cara penyelesaiannya jika seperti ini? Berapa sih banyaknya cara untuk foto? Nah, berarti juara 1 sudah paten, hanya ditempati oleh 1 orang. Berarti 1 ya. Kemungkinan di tempat di podium juara 1 itu cuman 1. Terus kalau di juara 1-1, sementara total anaknya ada 5, berarti yang 4 orang ini punya peluang di juara 2. Berarti juara 2 itu bisa saja ke-4 orang anak ini bisa di sini di juara 2. Karena di sini 4, ya kan? Karena di juara 2 diambil lagi 1, di sini 1, berarti di juara 3 tinggal 3 orang, ya kan? Tinggal 3 orang.
Nah, cara untuk mencari berapa banyak cara foto yang mungkin tercetak, berarti sisa kita kalikan 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12. Gimana? Mudah kan? Nah, lanjut. Nomor 2. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dibuat bilangan yang terdiri atas 4 angka dengan tidak ada angka yang berulang. Banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah... Jadi kita mau membuat bilangan yang terdiri dari 4 angka. Dan tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi banyaknya bilangan yang dapat kita susun adalah penyelesaian. Jadi misal angka yang pertama ada kan terdiri dari 4 angka ya, berarti 1, 2, 3, 4 berarti ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan ya. Jadi 4 angka yang tidak ada angka berulang. Berarti untuk angka yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya punya peluang. Berarti ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya 7 ya. Ada 7 bilangan. Semuanya bisa di sini di angka yang pertama. Terus karena di sini sudah diambil 1, sisanya di sini 6 kan. Berarti diambil lagi 1 di sini, sisa 5. Berarti di sini 4. Tinggal dikali angka yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita kalikan. 7 kali 6 kali 5 kali 4. Berarti ada 840 bilangan yang bisa kita buat dari angka-angka ini. Dari 7 angka ini. Nggak percaya? Silahkan cari sendiri. Sampai poge. Nah, lanjut. Nomor 3. Tentukan banyak bilangan ribuan lebih dari 3000 yang dapat dibentuk dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6 tanpa ada angka yang berulang. Jadi ini, kita mau membuat sebuah bilangan lebih dari 3000. Berarti 3001 bisa, 3002 bisa ya kan? Yang dapat dibentuk dari angka-angka ini. 2, 3, 4, 5, 6 tanpa ada angka yang berulang. Penyelesaiannya kita buat kotak lagi nih. Nah, ada angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena dia lebih dari 3000, maka dari angka ini yang berpeluang untuk masuk sebagai angka ribuan. Ini kan harus lebih dari 3000 nih, berarti ada 1, 6 masuk ya. 5, 4 juga masuk. 2 kan nggak masuk nih, karena syaratnya harus lebih dari 3000. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka yang berpeluang masuk kan kemungkinannya. Nah, berarti di ratusan dari kelima angka, ya kan, sudah masuk 1 nih di angka ribuan. Berarti sisa 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini di ratusan ada 5 angka yang berpeluang. 5. Ini kan ada 5 ya, karena sudah diambil 1 berarti tinggal 4, sorry. Jadi di sini ada 4 angka yang berpeluang. Di puluhan ada 3, satuan tinggal 2 karena diambil ya. Kalau kita misal dapat soal seperti ini, sisa tinggal kali 4 kali 4 kali 3 kali 2. Hasilnya berapa? 96. Jadi ada 96 bilangan yang bisa terbentuk yang lebih dari 3000 berdasarkan angka yang diketahui. Gimana penjelasannya? Mudah kan? Jadi adik-adik kalau misal ada penjelasan kakak yang salah-salah, mohon maaf ya. Jadi kalau misal ada yang kurang jelas, silahkan bertanya langsung sama kakak. Jangan sungkan untuk bertanya. Sekian pertemuan kita. Qulil haqqu walau kana murah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.